Halo, kembali lagi bersama saya Hairul Asfian. Di video kali ini adalah seri kedua dari video pembuatan aplikasi produk katalog menggunakan React dan Google Sheet. Jadi di video kedua kali ini kita akan membahas tentang persiapan dalam pembuatan project ini. Ya, jadi di video kedua kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk pembuatan project ini, yaitu mulai dari setup working environment serta install boilerplate untuk aplikasi React yang akan kita gunakan. Oke, jadi yang pertama-tama sebelum menginstal React, pastikan sudah menginstal Node.js terlebih dahulu. Bisa dikunjungi langsung di websitenya, yaitu nodejs.org. Ini bisa download salah satu ya, antara versi LTS atau versi current. Untuk saran saya sendiri lebih baik menggunakan versi LTS karena kebanyakan hosting atau provider yang menyediakan production environment itu mereka menggunakan versi LTS. Ya, pastikan Node itu terinstall terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita akan menginstal React. Untuk menginstal React kali ini kita akan menggunakan library bawaan menggunakan yaitu create React App. Bisa dilihat di websitenya yaitu createreactapp.dev. Nah, jika kita lihat di get started kali ini, kita bisa menginstalnya menggunakan perintah npx. Dengan npx create React App dan my app. My app ini adalah untuk nama program yang akan nama project yang akan kita buat. Jika kita scroll ke bawah, kita juga lihat ada beberapa metode untuk menginstal create React App ini. Antara lain menggunakan npx, menggunakan npm, atau menggunakan yarn. Ini sesuai preferensi saja. Oke, bisa langsung kita mulai. Bisa buka di folder tempat kalian ingin menginstal project, lalu bisa buka terminal di folder tersebut. Di sini saya menggunakan PowerShell di Windows Terminal. Jika kalian menggunakan CMD juga bisa, terserah. Jadi kita akan menggunakan template dasar yaitu menginstal menggunakan npx. Dan nama aplikasinya akan saya ganti menjadi produk katalog tools. Ini teman-teman bisa sesuaikan saja. Lalu berikutnya akan saya beri parameter yaitu use npm karena di komputer saya ini secara default dia akan menggunakan yarn. Karena itu saya berikan parameter use npm agar environment-nya sama dengan teman-teman sekalian. Bisa enter. Maka dia akan memulai menginstal framework Create React App di folder yang sudah kita tentukan ini. Ini bisa ditunggu saja. Oke, di sini terlihat instalasi untuk Create React App sudah selesai. Selanjutnya kita bisa masuk ke direktori project yang baru saja kita buat dengan perintah cd. Dan project yang kita buat dalam hal ini kita membuat project dengan nama produk katalog tools. Enter. Nah, lalu selanjutnya adalah kita bisa buka folder ini di text editor masing-masing. Dalam hal ini saya menggunakan VS Code sehingga saya cukup mengetikkan code lalu titik yang menandakan direktori saat ini. Maka dia akan membuka direktori ini di Visual Studio Code. Lalu kita bisa close terminal yang ini karena untuk selanjutnya kita akan menggunakan terminal bawaan yang terintegrasi di Visual Studio Code. Oke, jadi inilah struktur folder awal kita. Di sini terlihat di sisi kanan ada 3 folder utama yaitu Node Modules, Public, dan SRC. Untuk di folder public ini berisi aset-aset yang bersifat public. Lalu untuk SRC ini adalah tempat di mana kita akan melakukan coding untuk aplikasi yang akan kita buat. Itu dimulai dari index.js. Ini menjadi sebuah starting point untuk coding buatan kita, yang mana dia akan dirender hasilnya ke dokumen getElement.id dengan id root, yaitu dalam hal ini dia akan menunjuk ke file index.html di folder public dengan id root, yaitu di sini, sehingga project yang akan kita buat ini dia akan masuk ke div dengan id root yang ada di index.html ini. Di dalam file index.js ini kita juga melakukan import terhadap komponen dengan nama app, yaitu menunjuk ke app.js di sini.
Bisa kita lihat isinya, dia hanyalah kode bawaan dari Create React App di sini, agar lebih mudah untuk kita bisa langsung jalankan saja aplikasinya. Bisa jalankan terminal di Visual Studio Code dengan mengklik ke terminal, lalu New Terminal, atau dengan ini ada Ctrl Shift Backtick. Oke, untuk menjalankan terminal di sini kita bisa menggunakan npm run start. Di sini npm run start ini kita sebenarnya akan menjalankan script yang ada di folder package.json. Di sini perintah npm run start yang kita jalankan di terminal ini sebenarnya dia akan menjalankan script yang ada di file package.json, yaitu di bagian script start, yang mana dia menjalankan script React script start. Ini sama saja dengan kita menjalankan npm run start. Kita lihat sudah terbuka di sini di browser. Secara default, Create React App akan membuka web server lokal di localhost di port 3000. Nanti kita tunggu saja dia starting development server. Nah, di sini kita lihat kita sudah berhasil menjalankan program kita dengan template bawaan React. Di sini terlihat compile successful. Oke, saya close dulu terminalnya. Nah, di sini apa yang tampil di sini ini adalah apa yang tertulis di komponen app.js ini. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan sedikit melakukan restructuring untuk project yang folder project yang dimana kita akan bekerja. Pertama-tama di komponen app.js ini kita bisa hapus semuanya saja. Lalu kita buat div dan kita buat h1 saja terlebih dahulu. Untuk logo ini sudah kita tidak pakai lagi, kita bisa hapus. Begitu juga dengan file app.js ini, kita bisa hapus. Lalu save. Selanjutnya untuk app.js ini yang sudah kita tidak perlukan, kita bisa hapus juga. Lalu logo.svg ini juga sudah kita tidak perlukan, jadi bisa dihapus. Yang lainnya adalah di sini ada app.test.js dan setup.test.js. Ini kita hapus saja dulu karena di project ini kita tidak akan menjalankan tes. Itu bisa mungkin di seri lain saya bisa menjelaskan tentang tes, namun untuk di project ini tidak perlu terlebih dahulu, jadi bisa dihapus. Lalu terakhir di package.json, karena kita tidak akan menjalankan tes, jadi dependensi untuk testing library ini juga kita bisa hapus saja. Lalu save. Oke, jadi kurang lebih struktur project kita akan seperti ini. Kita bisa lihat di terminal kita compile successful, jadi lalu bisa kita lihat di browser kita yang mana hello world di sini berjalan dengan baik. Oke, sebenarnya cukup ini saja video kedua dari seri pembuatan aplikasi produk katalog. Di sini kita berhasil menginstal Create React App dan melakukan restructuring untuk folder project yang akan kita kerjakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan saja. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.